para pembantu rumah tangga direkrut menjadi aktivis NII. Itu nggak ada yang ngajarin, maksudnya orang itu belajar bareng-bareng gitu. Sebelum terlibat sindikat pencurian, Hefty bekerja 5 tahun pada sebuah keluarga di Jakarta. Ia mengaku selalu jujur dan rajin dalam bekerja. 3 bulan lalu, Hefty dibaiat atau disumpah setia pada organisasi ini. Sejak itu pula ia terikat pada aturan kelompok. Tugas terberatnya adalah menyetor uang 150.000 tiap bulan yang disebut dana infak. Alhasil, Hefty mulai mencuri dari majikannya. Dasarnya tuh mencuri itu emang nggak boleh, dilarang. Itu mencuri itu emang kehendak kita sendiri, mungkin karena kita kan nggak bisa ngupah gitu. Terus ngupah itu kan kita dari mana? Anggota jemaah harus patuh pada pimpinan. Lewat ajaran agama, para pembantu yang tidak lulus sekolah dasar ini mempercayai semua ajaran pimpinan mereka yang disebut lurah. Kita harus patuh. Contohnya kalau kita nggak patuh pada pimpinan akan rusak. Anggota jemaah juga harus rela nama mereka diubah pimpinan setelah dibaiat. Misalnya nama Hefty diganti menjadi Uswatun Hasanah. Para anggota tidak tahu untuk apa dan kemana dana yang mereka setorkan. Sindikat pencuri berkedok pembantu menggunakan konsep pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, dan negara. Desa dipimpin lurah, lurah dipimpin camat. Selain mencari anggota, para pemimpin wajib menyetor dana untuk pimpinan masing-masing. Untuk mengungkap berapa banyak jumlah anggota sindikat ini bukan perkara gampang. Masing-masing kelompok tidak mengenal pimpinan dan anggota kelompok lain. Yang banyak itu kan aku nggak tahu, soalnya pas waktu diajak ke situ kita harus suruh merem, jadi nggak tahu jalannya, tahu udah di rumah itu. Terus kalau mau pulang juga harus suruh merem lagi gitu. Mananya ditutup untuk diikat pakai kain hitam. Terus dari situ ya dalam perjalanannya itu kan lama juga ya, sekitar 1,5 jam. Di matanya dibuka itu udah ada di dalam rumah. Udah di dalam rumah gitu ya. Dari 30 pembantu yang ditahan di Polsek Pulau Gadung ini, tidak semua tahu soal setoran uang infak dan sindikat pencurian membawa nama NII atau Negara Islam Indonesia. Di antaranya ada yang kebetulan berada di tempat penampungan pembantu saat penggerebekan polisi. Adiria, Ari Hadisman, Trans TV, Jakarta. Kena 363. Ya, saya akan langsung berdialog dengan Bung Sukanto. Bung Sukanto, Anda 5 tahun aktif di sana, bahkan pernah menjadi lurah yang oleh cerita tadi begitu powerfulnya seorang lurah. Kenapa Anda keluar? Keluarnya mungkin karena perbedaan pendapat saya terhadap pimpinan-pimpinan saya yang pada saat ini mungkin dan selalu juga pimpinan itu kan dianggap sebagai rasul. Jadi pimpinan tertinggi itu wajib ditaati. Jadi kita sebagai bawahan itu tidak punya power untuk melakukan apapun kecuali dari pimpinan. Jadi perintah ataupun komando yang diberikan dari pimpinan itu absolut wajib dilaksanakan. Nah keluarnya saya ketika itu saya sedikit agak bentrok gitu loh. Sehingga mereka memberikan ultimatum pilihan mau apa dalam waktu itu? Dalam hal perekrutan juga kan saya pengen membuat metode-metode baru yang lebih halus ketimbang mereka yang lebih kasar. Maksudnya kan mengkafirkan metode-metode seperti itu saya ingin memperhalus. Mungkin ya, karena tapi dari alasan Anda keluar karena ditolak pimpinan, kesannya karena persoalan ide Anda tidak diterima dan tidak demokratis. Bukan soal ajaran ini menyimpang dari ajaran Islam. Betul. Karena mungkin berarti dari sisi ajaran sendiri Anda meyakini bahwa masih pada saat itu karena di dalam kita masih meyakini karena doktrin yang digunakan serta komunitas yang sangat homogen juga bagaimana mereka luar biasanya terhadap masanya itu untuk dalam hal ini. Jadi apapun yang kita lakukan salah pada waktu itu adalah benar. Artinya apa? Tidak pernah ada diberikan kesempatan untuk berpikir, mereview apa betul ajaran Anda ini. Gitu. Betul. Selama 5 tahun Anda tidak pernah sempat untuk melihat bahwa tersesat atau tidak ajaran ini? Sempat seperti itu, namun ketika kita bertanya, counter-counter dari tiap pimpinan itu turun untuk bagaimana supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal itu. Oh, jadi mereka terus maintain terus, gitu ya? maintain. Bahkan tiap jam, tiap hari, kalaupun ada satu orang yang sekiranya untuk berpikir lebih lanjut tentang hal ini, mereka tuh sangat kuat sekali itu. Hal yang sama Anda lakukan sebagai lurah kepada jamaah-jamaah Anda? Juga, itu yang saya lakukan tentunya untuk bagaimana maintain. Tadi dicerita takut sedikit ada salah Anda pasti memarahin mereka gitu ya. Anda nggak memberikan kesempatan kepada para pembantu itu misalnya untuk berpikir lain? Iya, tidak akan memberikan seperti itu karena ngerinya kita ya, kalau mereka berpikir lebih jauh,
mereka akan keluar, dan sehingga program-program yang dicanangkan oleh negara tidak terpenuhi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kami masih akan berdialog dengan Bung Sukanto setelah pesan-pesan berikut ini, karena tetaplah sama Kupas Tuntas. Ada ide untuk memanfaatkan pembantu sebagai jamaah? Itu bukan ide sebenarnya. Jadi kita sebagai aparat pada hari ini kapasitasnya kan untuk merekrut umat. Jadi dari jajaran terbawah sampai jajaran teratas. Kebetulan umat yang pertama kita rekrut itu pembantu. Jadi mereka metodenya itu kepada pembantu juga. Kalau misalnya yang kita rekrut pertama mahasiswa, mereka tentunya mahasiswa yang akan ikut. Baik, jadi itu saya menentukan bahwa pola rekrut pembantu, pola rekrut mahasiswa, pola rekrut siapa, itu siapa? Itu tidak ada sebenarnya. Pokoknya terbentuk dengan sendirinya. Kalau misalnya sebuah kelurahan, misalnya ada pimpin komunitasnya umumnya adalah pembantu, maka Anda akan mencari pembantu banyak untuk masuk. Betul. Karena tergantung dari masyarakat yang kita punya pada hari itu. Anda tentu cukup banyak tahu secara nasional. Berapa sekarang perkembangannya? Berapa jumlahnya sekarang, Mas, jamaahnya? Terakhir bulan September itu 168.600 kekuatan absolut. Itu dari jamaah dan maskul atau aparat ya. Itu belum lagi dari yang lain. Karena NII itu kan membagi 3 tuh kekuatan. Yang pertama kekuatan absolut, itu jamaah dan aparat NII yang 168.000 itu. Kedua itu kekuatan pendukung, wali santri, atau kekuatan orang-orang tua santri yang anak-anaknya dititipkan di Mahat Al-Zaitun. Yang ketiga itu kekuatan tambahan. Ini akibat media sosialisasi majalah Al-Zaitun dan majalah Garda. Kedua majalah itu, Zaitun dan Garda. Nah, saya tetap masih penasaran kalau jumlahnya sebanyak ini 168.000. Kalau itu betul ya, maka saya penasaran kenapa Anda keluar gitu ya? Kenapa misalnya juga ada argumentasi yang katanya bahwa ajaran-ajaran yang semangkin, misalnya sholat itu menjadi tidak wajib, kemudian mencuri itu boleh, seperti itu. Kenapa itu muncul? Apa argumentasinya? Kalau argumentasi pertama yang tidak sholat itu ya, karena membagi kondisi hari ini, kondisi Mekah dan Madinah, mengadaptasi seperti yang dilaksanakan Rasulullah. Antara zaman hijrah dan sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah itu belum ada kewajiban untuk sholat. Kalaupun ada, itu kewajiban sholat diartikan sebagai aktivitas dalam rangka mentegakkan negara lewat mencari dana dan itu menyamakan sekarang bahwa Indonesia sekarang ini masih pada tahap Mekah. Berarti kondisi jahiliyah, RI ini jahiliyah. Nah, apa dalil agamanya ketika itu? Tidak sekedar menggunakan logika itu, dalil agamanya? Tentunya menggunakan Quran dan hadis. Adakah itu di Quran? Ada fase-fase itu yang kita pakai, fase-fase Mekah yang digunakan itu waktu itu yang biasanya digunakan surat Al-Anfal ayat 35. Apa bunyinya? Salat mereka di luar Baitullah itu hanya tepuk tangan dan silan beraka. Oke, ini tafsiran ya. Kalau soal mencuri boleh, bahkan dianjurkan untuk mengumpulkan uang, apa tuh? Karena di luar komunitas mereka adalah kafir, jadi sah-sah saja. Robin Hood gitu ya, kayak sama Robin Hood gitu. Mengumpulkan apa untuk membangun negara. Nah, yang pertama. Kedua, karena konun asasi dan konun ukubat, KUHP, mereka udah punya undang dasar dan KUHP. Mereka mengatakan bahwa kondisi pada hari ini kan kondisi perang. Jadi sudah ditetapkan cara pengambilan dana dengan fa'i. Itu ada. Sekarang saya mau nanya Anda, sekarang Anda keluar. Anda pasti meyakini bahwa itu salah. Nah, sekarang argumentasi Anda yang pakai untuk mengatakan itu salah apa? Salah tentunya dari sisi syariat yang diajarkan. Soal salat bisa. Salat puasa, masalah puasa, juga masalah perampokan, pencurian dan metode pengumpulan dana, serta masalah-masalah tafsir yang disalahgunakan dan disalahartikan sesuai dengan kemauan dia. Soal mencuri, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda salah ajaran ini, apa argumentasi yang Anda pakai kepada orang ini? Tentunya yang kita pakai mengacu kepada yang Rasulullah lakukan dulu. Mereka kan juga dulu mengacu kepada Rasulullah, namun paradigmanya kan Kartuswiryo tahun 49, bukan Rasulullah kembali. Nah, kalau Anda sadar salah dan Anda yakin bahwa jumlahnya sangat besar, 168.000, Anda sadar nggak bahwa Anda butuh menyadarkan orang-orang yang sudah terlanjur itu untuk tarik keluar? Tentu. Apa upayanya? Makanya saya sekarang bergabung dengan SIKAT, ya Solidaritas Umat Islam untuk Korban NII Al-Zaitun dan Aliran Sesat. Ini yang khusus membidangi masalah ini. Jadi menerima laporan, terus juga melakukan investigasi, serta sampai tahap terakhir, sampai tahap penggerebekan. Paling tidak untuk menjaga masyarakat. Yang kedua juga menyelamatkan umat. Yang ketiga untuk menyempitkan ruang gerak mereka. Setelah tahun Anda keluar, berapa sudah Anda sukses untuk mengeluarkan itu? Jamaah itu menyadarkan kembali? Mungkin saya tidak bisa hitung ya, karena orang-orang dari luar dan orang-orang yang telepon itu alhamdulillah sekarang sudah. Kemana Anda laporkan? Apakah ke polisi, ke MUI misalnya? Kita sudah dalam SIKAT ini ya, sudah ke kepolisian, sudah ke Majelis Ulama Indonesia, sudah ke Departemen Agama. Sampai sekarang belum ada action? Sampai sekarang masih belum ada action. Kenapa kira-kira? Ya, begitu kuatnya benteng. Nah, mungkin begitu kuatnya. Di mana benteng itu kuatnya? Ya kalau kita lihat di sini,
keterkaitan mereka yang luar biasa. Kalau misalnya memang udah terdeteksi oleh pemerintah bahwa ini underground movement, apalagi Islam, ini kan sangat-sangat sensitif sekali NKRI ini terhadap ini. Kok sekarang enggak? Ya kalau yang saya lihat secara pribadi ini konspirasi. Tapi poinnya tetap Anda akan terus dan kawan-kawan. Terus, insya Allah. Terima kasih Bung Sukanto.